الحمد لله الذي نظر إلى قلوب عباده بالرحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Bapak Ibu, sahabat saudara sekalian, Ambo beberapa tahun yang lalu pernah datang ke Kubila, meninggal, mampir ijazah sanad Al-Quran. Jadi jauh-jauh pulang, Ambo request ke ayah. Kebetulan beliau dulu pernah masuk keteknya di situ, Nur Akmal, ya. Dulu lah. Tapi beliau mungkin tidak tahu dulu aja orang sekolah, kecuali cuma yang sesuku dulu ya, suku Biliang. Jadi orang Biliang itu orang Barpol. Mau mendengar siku dulu ada surau suku, namanya surau Biliang. Tapi sukunya Melayu. Nama Biliang. Ya di siku. Mungkin surau masjid dulu nah. Atau dekat-dekat siku. Oh dekat. Anggap saja aku pulang kampung. Kiranya Angku Bila rahimahullah dulu pernah mampir kaji Al-Quran karena Buya Ramli Semilang Simalanggang Jelai Ramli Suliki. Kemudian kami bertanya pula, Buya belajar zikir di mana Buya? Jawab beliau, aku bilang, Ambo Rasulullah di Syekh Abdul Malik atau Abdul Qadir. Abdul Qadir. Dan beliau kemudian diberikan satu ilmu oleh Allah, ilmu syifa bil Quran, pengobatan dengan Al-Quran. Banyak orang berbeda ke beliau. Itu yang bisa aku kenang dari perempuan. Dan kedua, yang mau kenang dari perempuan itu salah. Ada salah situ kan? Jadi kami dulu kalau teragak ada salah lama, nan lomak, datang ke siko, ambil salam. Ya. Kepada Datuk Mengkutu Alam. Iya. Lihat dong beliau. Peduku Alam. Lihat sehat-sehat. Kok kena hujan tuh? Jadi kami setiap hari raya dulu masuk ketek pasti main. Ada beberapa keluarga yang tidak bisa kami ingat karena maksudnya sudah lama. Jadi Ambo bukan orang lain, Ambo orang Perempong. Arti Perempong tuh. Lihat arti Perempong. So di Jakarta ada satu halte namanya halte Perempong. Orang awak dulu tergada istilah. Banyak orang istilah. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, kaji kita membagi batang terendam. Batang mana kita bagi? Lah tahu juga batangnya sih kita dibagi. Batang mana kita dibagi? Batang akidah, batang fikih atau batang suluk? Nah, kaji mana kena ambil? Nah, akhirnya suluk. Ketiga, toma. Sebagai umat Islam yang berakidah Ahlus Sunnah, kini kok banyak puluh orang mengaku Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu secara harfiah kelompok yang mengikuti sunnah. Sunnah itu maknanya apa? Apa makna sunnah? Jadi kata Nabi mengatakan, Alaikum bisunnati, hendaklah kamu ikut sunnahku. Itu satu. Coba perhatikan hadis Abu Dawud. Di Nabi
berkhutbah dengan suara yang sangat tinggi. Apa kata beliau? Alaikum bisunnati. Jadi kalau terjadi perselisihan hebat di kalangan umat, hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Tapi lafaz kedua, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah. Apa arti khalifah? Pengganti-penggantiku yang rasyid, yang lurus. Pertanyaannya, sama enggak sunnahnya Nabi ya sunnah khulafa? Sama? Ada lain enggak? Kiranya para khalifah kok sunnahnya lain-lain pula. Itulah kata kunci. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Umar yang mengusulkan, tidak usah, kata Abu Bakar, mengumpulkan Al-Quran. Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Apakah engkau akan membuat sesuatu yang Rasulullah tidak buat? Itu pendapat siapa? Itu sunnah Abu Bakar. Tapi sunnah Umar belain. Wahai Khalifatul Rasul, kalau engkau tidak mengumpulkan bahan-bahan Al-Quran, maka penghafal Quran nanti akan mati. Anak cucu kita tidak akan mendapatkan Al-Quran. Diulang. Akhirnya Abu Bakar menerima pendapat Umar. Berarti ada dua faham mengenai kata sunnah. Bagi Abu Bakar, kalau yang tidak dilakukan Nabi disebut bid'ah. Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah. Apakah engkau berbuat sesuatu yang Nabi tidak buat? Itu kecil ya. Tapi Umar enggak. Yang penting ada niat baik di dalamnya, ada kemaslahatan yang tinggi di dalamnya, maka dia bukanlah bid'ah. Itu pandangan Umar. Jadi dua khalifah utama sudah berlain faham mengenai kata sunnah. Itulah arti sunnatul khulafa. Jadi kalau kemudian diterjemahkan, hendaklah ikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang biasa berbeda pendapat. Kinilah biasa orang beda pendapat. Tak boleh orang balain pendapat. Di luar pendapatnya dianggap batil. Berarti tidak mengikuti sunnah para khulafa. Imam Malik didatangi oleh seorang khalifah. Khalifah ini mengatakan, wahai Tuan Imam, izinkan aku menjadikan mazhabmu, kitab-kitabmu untuk menjadi hukum resmi di negara kami. Itu kekhalifahan Abbasiyah. Apa kata beliau? Wahai Tuan Khalifah, para sahabat disebar oleh Allah ke banyak negeri. Di masing-masing wilayah ada pemahaman yang berbeda dengan negeri Madinah. Maka janganlah engkau jadikan pemahaman Imam Malik itu menjadi pemahaman yang dipakai di semua negeri. Jadi tidak ada paksaan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Berarti ada perbedaan di situ. Kini kebiasaan berbeda itu sudah dihapus oleh sebagian orang, dan mereka menganggap bahwa berbeda itu bid'ah. Padahal berbeda itu sunnah. Yang bid'ah itu bukan berbeda. Yang bid'ah itu adalah bertafarruq, saling berselisih, salah menyalahkan. Nah, itu baru disebut bid'ah. Karena tadi request kaji akidah dan kaji tasawuf, itu kepilih salah satunya. Pilihannya. Kaji suluk. Itu kau suluk. Jadilah ya. Negeri kabupaten 50 kota dimuliakan Allah dengan mursyid-mursyid mulia. Di Balubuh, ya Balubuh bacanya, atau Balubui,
ikan rabui. Di Belumuk ada Syekh Abdul Khatib, digelari oleh gurunya Syekh Mudo. Apa gelarnya? Syekh Mudo. Syekh Mudo itu kalau di Banten Ajengan, tiba di Jawa Gus. Tapi Syekh Mudo kebelain Syekh coba ijazahkan, mirip-mirip kurang diangkat jadi datuk. Bedanya kalau jadi datuk tuh pakai nasab, kalau Syekh Mudo tuh pakai sanad. Nasab turunannya ke ayah ibu. Kalau datuk turun ke anak kemanakan, berarti lewat jalur ibu. Tapi kalau di negeri agam semua piaman ada galalo turun ke anak, bukan lewat kemanakan. Lain jo Tuan Syekh Mudo. Tuan Syekh Mudo itu bukan gelar yang diturunkan lewat nasab, tapi diturunkan lewat sanad. Jadi walaupun gurunya tuan guru Goda, tapi kalau anaknya tidak mengikuti jalur keilmuan ayahanda, maka tidak akan mendapatkan gelar Syekh. Untungnya sebenarnya beruntung, di Belenggu itu anak beliau rata-rata jadi mursyid. Ada Syekh Abdul Malik, ya, ada Syekh siapa lagi? Syekh Anas, boleh. Syekh Abdul Aziz jadi mursyid beliau rata-rata. Kami dapat kabar daripada guru kami Abu Ya Hasan Basri, setelah beliau diijazahkan oleh Tuan Guru Tanyo, ya, Simpang Batu Ampar, yang punya tarbiyah dulu, madrasah tarbiyah Islamiyah. Sampai kini rumah basuluhnya masih jalan, cuma tarbiyahnya sudah tidak tahu nasib. Apa kata beliau? Selesai kami diijazahkan guru kami Tuan Guru Tanyo, kami pun ingin mengambil berkah, bersuluk di Belenggu. Bersuluklah beliau kepada Syekh Abdul Malik. Tapi orang yang bersuluk ulama besar, Buya Hasan Basri, Jalil Datuk Santi Bilada. Deinyo Buya, setiap malam ada orang konsultasi. Yang konsultasi orang yang bersuluk. Baru ceritanya, datang orang tu kepada Buya Syekh Abdul Malik, Syekh Abdul Malik, Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik mengatakan, tanyalah ke Buya Hasan Basri, inyo na lebih malik daripada aku. Baru aja megang tasbih, astagfirullah, baru megang tasbih. Ala bahasa orang awak diguti, langsung dicolek sama murid, sama Tuan Khalifah. Buya, diimbau dari Syekh Mudo. Akhirnya dipanggil Syekh Mudo, orang bertanya di situ, sampailah tengah malam. Dan itu berlaku hampir setiap hari. Jadi beliau suluk pertama uji Syekh Qanis belajar zikir, suluk kedua belajar melayani murid. Lengkaplah suluk beliau. Kira suluk dan tinggi itu meninggalkan amal pribadi karena ego, mendahulukan hak orang lain. Itu lebih berat daripada awak berzikir 70.000. Ujian orang sedang zikir, dia tagaduh suara orang tak berzikir. Kalau masih tagaduh juga berarti belum berzikir, baru nyebut-nyebut. Jadi apa-apa kok kalau sholat ada anak-anak berisik tagaduh, berarti sembahyangnya mengana suara anak-anak. Lepas siap-siap kato-kato, selesai dan sembahyang delompak aja. Ya lebar itu bahasa enak. Lepas siap-siap, berarti sembahyangnya jangan jembah Allah, tapi sedang mempersiapkan kato-kato. Kalaulah selesai sembahyang aku udah disampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surat Thaha ayat 14, Allah mengenalkan diri kepada Nabi Musa. Wahai Musa, innani anallah, la ilaha illa ana. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah.
tiada Tuhan selain Aku. Tiada yang berhak disembah melainkan Aku. Lalu apa kata Allah? Fa'budni. Fa'budni, apa terjemahan fa'budni? Sembahlah Aku. Itu terjemahan. Kalau secara makna bukan itu. Fa'budni, fa'arifni. Maka kenalilah Aku. Bagaimana cara mengenal Allah? Dua sahabat mulia berlain thariqah. Satu thariqah Siddiqiyah Abu Bakar Siddiq, satu thariqah Alawiyah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Bertanya orang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bima ta'rif Rabbak?" Bagaimana cara engkau mengenal Allah? Apa kata beliau? Al-ajzu 'anil idrak. Ketika orang mengaku tidak bisa mengenal hakikat Allah, itulah ma'rifat. Kalau inyo-inyo yang hebat baru, inyo-inyo yang hebat zikir baru, inyo-inyo yang hebat baca kitab baru, belum disebut berma'rifat. Ditanya pula Sayyidina Ali, sementara Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Ali, bima ta'rif Rabbak?" Bagaimana cara engkau mengetahui Rabb, Tuhanmu? Apa jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhahu? "A'rifu Rabbi bi Rabbi." Aku mengenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Berarti mirip Abu Bakar, cuma lain. Aku mengenal Allah bukan karena pintarku, aku tidak pintar, tapi Allah lah yang memintarkan aku. Mirip nak Abu Bakar, tapi lain bahasa. Apa kata Abu Bakar tadi? Engkau mengaku tidak tahu, itulah ma'rifat. Sedangkan Sayyidina Ali dilanjutkan, karena Abu Bakar umurnya pendek, kalam yang turun baru segitu. Kepada Sayyidina Ali umurnya panjang, lebih dari 38 tahun setelah Abu Bakar, beliau masih hidup. Maka beliau menyempurnakan ma'rifat yang sedang digantung oleh Abu Bakar. Apa kata beliau? A'rifu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya. Nabi Musa bisa tak kenal Allah? Kalau Allah tidak mengenalkan dirinya, tidak bisa. Tapi sebelum Nabi Musa mengenal Allah, diizinkan masuk ke hadratus syuhud, hadrah memandang dan berkalam-kalam kepada Allah. Sayyidina Musa dipanggil, "Hei Musa, ikhla'na alaik." Lepaskanlah dua sandal. Masuklah ke Muqaddas Tua, ke goa yang ada di Tursina, disebut goa tua. Bukan tua, tapi tua dalam bahasa Arab ada artinya. Itu adalah melipat waktu. Tatwiyatul ard itu artinya melipat bumi. Awak masih duduk di situ, tapi nampak di orang anak tua kepala. Itu Muqaddas tua. Ya. Sayyidina Musa berkalam-kalam kepada Allah di situ. Apa makna dari sandal dilepas? Ada nggak artinya? Hei Musa, lepaskan sandal. Sandal itulah hijabnya Nabi Musa. Jangankan kopiah, sandalmu tanggalkan. Jangankan gelar, ma'rifatmu tanggalkan. Jadi Sayyidina Musa membawa sandal, sandalnya dilepas. Tidak ada rasa mengerti di situ lain. Jadi sebelum kita membiak kaji kepada orang, kosongkan dulu jupak tu. Yang beritu bahasa. Sehingga ketika diisi, bejananya terisi secara penuh. Bila ilmu itu tidak masuk, kalau kita merasa sudah berilmu,
kaji biasa itu. Tak masuk-masuk ilmu itu. Karena merasa sudah berilmu. Apalagi kalbu itu kan ibarat bejana. Kalau ditutup, walaupun sederas air hujan tidak akan bisa masuk. Bapak Ibu yang melakukan Allah, Sayyidina Musa berkalam kepada Allah dalam hadis yang sahih. Ya Rabb, berikan aku kalam yang istimewa, yang mana aku menyebut Engkau dengannya. Apa jawaban Allah? Ya Musa, Qul la ilaha illallah. Akhirnya Nabi Musa, ya Rabb, kalau itu tetangga kami pun tahu, umatku pun tahu, hamba-hamba Engkau banyak yang sudah tahu. Khususkan aku ya Allah, satu kalimat yang tiada lagi yang membacanya kecuali aku. Kiranya para pecinta selalu ingin kalam-kalam sir, kalam-kalam rahasia dengan kekasih. Itu Sayyidina Musa. Tapi Allah tidak ingin. Allah mengatakan, hai Musa, lihatlah hakikat kalimah la ilaha illallah. Timbanglah dengan semua alam semesta. Maka engkau akan menyaksikan kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Dan kita baca sementara la ilaha illallah. Tapi gini, kece orang bid'ah. Padia aja loh. Jangan berhenti lo baca la ilaha, tetap baca. Jangan sampai orang perempuan, orang tahlilnya betul enggak. Orang sedang ingin diberikan kualitas yang memberatkan kualitas qalbunya. Inilah. Kasihan orang model itu. Kan banyak. Orang lah tahlilnya atau enggak? Ya. Orang begitu tidak usah dibenci, orang begitu dikasihani. Dalam hadis Imam Tirmizi, ada seorang hamba Allah dihisab pada hari kiamat. Ketika dihisab, dikeluarkanlah semua catatan-catatan amalnya. Kiranya nanado adalah catatan amal buruk. Sepanjang mata memandang, itu cuma laporan dosa, maksiat. Nah, itu harapan bagi kita dan banyak maksiat. Kita kok sadanya banyak maksiat. Ya nak, hanya kemudian merasa sok suci. Apa kata malaikat azab? Ini bagianku. Maka ditariklah ini si hamba, mau dihadang ke pintu neraka. Kemudian Allah turunkan titah kalamnya. Apa kata Allah? Tunggu wahai malaikat. Apakah kau telah menimbang isi kalbunya? Apa kata malaikat? Ya Rabb, kami belum menimbang. Maka kemudian Allah mengatakan, belahlah isi dadanya, lalu lihatlah jantungnya. Apa yang tersimpan di dalam jantungnya? Dibukalah oleh malaikat hisab, ditimbanglah oleh malaikat mizan. Kiranya di jantungnya ada kalimat la ilaha illallah. Ditimbang dengan semua maksiatnya. Apa yang terjadi? Awalnya agak goyang-goyang, belakangan kalimah yang di kanan lebih berat daripada semua maksiat. Maka disebutlah dalam hadis afdhalul dzikri la ilaha. Itu hadis Nabi, itu bukan kata Buya. Zikir yang paling dahsyat, yang paling lezat, paling berat adalah la ilaha. Tapi zikirnya harus ada tekniknya. Burung beo bisa baca la ilaha illallah? Bisa. Assalamualaikum. Jangankan burung beo, handphone kita bisa nggak nyetel YouTube la ilaha illallah 3 jam non-stop? Bisa ya? Coba timbang. Apakah si handphone itu bergetar disebut nama Allah? Kan tidak. Yang bergetar yang punya kalbu, lewat kalbunya si handphone.
Itulah beda orang menghafal dan menghayati. Inna lillahi tis'a wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ahsaha, siapa yang mempelajarinya, menghafalnya, membacanya, dan menghayatinya, kita tambahkan dan mengenal yang punya nama, dakhalal jannah. Tergantung sampai makom orang tu. Kalau makomnya makom membaca, berarti baru dapat kulit-kulit serumu. Kalau makomnya makom memahami, nyolah masuk kepada inti serumu. Kalau makomnya makom mengenali, makanya sudah bersama dengan yang punya serumu. Kalau kita diiming-imingi kalimat menerima, siapa yang menghafalnya masuk surga. Gara-gara ado kalam menghafalnya masuk surga, kita menghafalkan. Padahal Allah bermaksud bukan begitu. Allah bermaksud, pelajarilah namaku, engkau pasti kenal aku. Akulah pemilik surga itu. Kalau dipilihkan di orang makan lemak di rumah orang kaya, tapi nyona mah besobok Jawa. Atau makan biasa di rumah orang biasa, tapi nyo kawan awak makan. Pilih apa? Orang awak kan penyinggung, mudah tersinggung, termasuk aku. Tersinggung orang Minang itu tidak hilang terlalu kayawan. Iya betul. Awak maja, awak ceramah, telepon kok. Awak jauh-jauh datang ke tempatnya, telepon berkali-kali, suaranya dikorek-korek, berkali-kali begitu. Awak penyinggung tapi kurang berarti. Disinggungnya ada orang tersinggung. Kalau awak tuh kurang terhati itu nggak boleh penyinggung. Ya. Tapi orang perempuan beda kurang tertib, sangat tertib. Mulai dari sholatnya, tahlilnya mantap tadi. Kabur pilih tadi itu. Alhamdulillah. Ciri-cirinya kalau tahlil ada orang keluar, itu setannya itu. Kecek kawan. Kalau di ruqyahnya dibaca kalimah, baca Quran, keluar jinnya nak. Akhirnya kalimah itu dibaca di masjidnya atau enggak? Itu setannya. Dituduhnya awak baca kalimah itu kemasukan setan. Berarti dia tahu setan masuk lewat kalimah. Mungkin nyo baradik kakak setan. Inyo bid'ahkan kalimah la ilaha illallah, nyanggap orang kesurupan setan, padahal itu kesurupan kalimah. Masuk kalimah ke dalam qalbu. Bukan kesurupan setan. Tapi nyo lebih percaya kepada jin bantu. Orang kesurupan mengecek percayanya. Tapi kalau orang berzikir berkalamnya tidak percaya. Menurut itu makrifat orang ini. Ya, menurut itu orang meruqyah ini, ruqyahnya tidak syar'i lagi. Padahal meruqyah tidak model itu. Ya. Nabi meruqyah tentu saja jadi sentuh selesai. Gawaklah baca ayat setengah juz. Tidak ada keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Musa tidak diberikan sir kecuali kalam. Tidak diberikan sir kecuali kalam. Adapun zikir diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi apa-apa tadi itu kalau berzikir baca la ilaha, itulah sama yang memegang rasio yang dulu diminta oleh Nabi Musa. Sama itu. Dalam hadis dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha, siapa yang akhir kalamnya la ilaha Allah, dakhalal jannah, pasti masuk. Oh, ada orang bertanya 2 kali orang bertanya. Cik di Palembang, cik lagi orang. Pertanyaannya, Nabi berkata,
siapa yang akhir kalamnya la ilaha masuk surga. Tapi Nabi kok tidak mengakhiri hayatnya dengan la ilaha illallah. Lah masuk surga Nabi nak? Tanya kawan. Nyelupo. Nabi Muhammad tu dan memegang kunci surga. Dan memegang kunci surga perlu pakai la ilaha illallah nak masuk surga. Itu tak perlu lah. La ilaha itu mahar orang masuk surga. Sempurnanya la ilaha dengan apa? Muhammadur. Sempurnanya Nabi Muhammad dengan apa? Ummati. Jadi Nabi Muhammad itu kesempurnaannya ini udah egois. Itulah beratnya jadi guru, jadi mursyid. Kalau jadi murid lama, awak zikir ya salah. Tapi kalau jadi guru awak baru ke zikir, murid lah datang gaduh. Murid itu menggaduh. Cuma guru kok senang keluar gaduh. Iya tak? Tahu ya? Kok tukang gaduh. Guru tuh sakti, ubeknya bukan lalu. Ubeknya udah murid datang mengaji. Dari mana ada itu? Kalau kurang yakin di orang tarekat, jadilah kita pakai imam salafus soleh. Kan kini sedang ramina namanya kata salaf. Ya. Apa kata imam salafus soleh bernama Malik bin Anas, guru dari imam kita Imam Syafi'i. Imam Malik itu di riwayat Abu Nuaim sakit berat, demam, tidak bangun sekian hari. Sehingga majelis tidak dibuka. Tiba-tiba ada orang jauh datang minta menyampaikan hadis. Minta didengarkan hadis dari Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Wahai Jariyah, di pembantu beliau dipanggilnya Jariyah. Wahai Jariyah, bimbing aku ke kamar mandi. Mandilah beliau. Padahal berhari-hari tidak bangun. Selesai mandi, apa kata beliau? Ambilkan baju yang paling bagus, wahai Jariyah. Diambilkanlah baju oleh raja. Wahai Jariyah, ambilkan parfum paling harum. Diambilkan parfum paling harum. Kemudian beliau duduk gagah seperti orang sehat. Orang yang datang kok sebulan perjalanan, nyo datang sekedar ingin mendengar satu hadis saja dari Imam Malik. Tapi apa yang terjadi? Imam Malik menyampaikan ratusan hadis. Kiranya sehat Imam Malik ketika ada murid yang gaduh. Pijan gaduh apa benar? Walau banyak gaduh orang saya. Itu Imam Malik. Berkeringatlah beliau. Kira keringat itu nak tahan sekian hari. Sembuhlah beliau dengan berkeringat. Al-Imam Malik. Imam Malik itulah yang diberikan oleh Allah keutamaan. Tidaklah ia tidur setiap malam kecuali memandang wajah Rasulullah SAW. Dan kini orang yang tidak faham cinta kepada Rasul, tidak mempercayai mimpi bertemu Rasul, tidak mempercayai bertemu jaga ketemu Rasul. Tidak mungkin menurut akal para Nabi mengatakan mungkin dan wajib. Marra'ani fil manam fasayarani ya. Siapa memandangku dalam tidur akan memandangku dalam keadaan jaga. Tapi dia kawan kaji nak sampai akhirnya nak mungkin. Tak mungkin dia utaknya dipakaikannya untuk jamaah. Kira jamaahnya sama udah segitu puluh pemahaman. Imam Malik itu hanya contoh guru-guru yang digaduh. Tadi cerita gitu Abuya Hasan Basri Jalil. Setiapnya akan khatam zikir la ilaha illallah, murid datang mengaduh, ingin konsultasi. Akhirnya 30 hari 30 malam belum jadi konsultan tetap di surau Syekh Abdul Malik. Maja orang berfatwa kepada orang. Dan itu lebih berat. Sebab kami dulu ketika bersuluk kami dulu ada bunyi orang mengeluarkan barang dari plastik, itu bunyinya keras di telinga. Manggaduh. Ada orang naik turun surauku dari papan, kalau nya melangkah tidak pakai adab.
berat, ya. Tapi masa orang berzikir berat? Ya ada cek dua kawan pak, berat, mengaduhnya mah. Padahal itu ujian, Allah sengaja gerakkan. Nya fokus di zikir atau fokus di suara plastik atau suara kaki yang menghentak-hentak. Sayyidina Ali ketika beliau kena panah di bagian punggungnya, panahnya nggak tanggung-tanggung, lebih dari 3. Tidak ada dokter manapun yang berani mencabut panah dari punggung Sayyidina Ali. Lalu beliau mengatakan, da'ani usolli, biarkan aku sholat, cabutlah ketika aku sholat. Kalian ada makom kita sampai ke situ. Mursyid benar enggak boleh. Ada enggak sembahyang yang itu? Dari berdiri ke rukuk dipegang semua orang. Saatnya rukuk keluarlah panah. Beliau tidak merasakan sakit dalam sholat. Tapi sesudah sembahyang terasa sakit. Apa sebab? Orang kalau sudah bersama dengan kekasihnya, lupa sakit-sakit di badan. Awak kalau cinta di pasaran, susahnya hidup, lupa awak masuk hidup. Kok oleh cinta? Ketika Sayyidina Yusuf melewati ibu-ibu sosialita, ibu-ibu arisan, ibu-ibu PKK di Mesir, ya. Ibunya rancak-rancak, orang teratur, mirip-mirip Cleopatra, rancaknya bukan, tidak bisa dibayangkan. Apa kata Zulaikha? Wahai Yusuf, janganlah engkau ke depan kami. Dipanggilnya depan orang, minta diantarkan buah. Di saat Nabi Yusuf keluar, pada diri Nabi Yusuf ada seperempat keindahan alam semesta. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Yusuf itu baru setengah gagah dan itu Nabi Muhammad itu Jamal Yusuf bisu Jamali. Aku cara ganteng, gagah, rancaknya Nabi Yusuf itu baru separuh rancaknya wajah, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diberikan setengah keindahan alam semesta, separuhnya untuk Nabi Yusuf. Ketika ibu-ibu sosialita itu rancak-rancak itu melihat Nabi Yusuf yang sangat rancak, di tangannya ada pisau, menggores melukai tangan tanpa disadari. Apa sebab? Mereka jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Terasa tidak sakit di tangan? Tanganlah berdarah-darah, haluku itu bukan terpotong artinya, terluka. Ini banyak penerjemah salah terjemah. Ya ta'na aydiyahun, itu mereka melukai tangan mereka. Bukan memotong jari-jari, bukan. Tanpa sadar terpotong. Enggak, itu sadis tuh. Tanpa sadar mereka menggores, melukai tangan tanpa disadari. Sebab memandang orang yang dikasihi, Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bah kira-kira lebih rancak Nabi Yusuf atau Allah Subhanahu wa taala? Tentu Allah. Tapi untuk kepada Allah, kata Nabi, orang terbaik di dunia, orang yang kau pandang akan menghantarkan pandanganmu itu kepada Allah. Engkau lihat dia, engkau teringat Allah. Disebut namanya Rabithah. Hadis riwayat Abu Nu'aim, riwayat Imam Ahmad. Wak pandangnya, wak kena-kenanya, terbayang wak cara mengingat Allah. Sayyidina Ali siapa gurunya? Nabi dan gagahnya lebih gagah daripada Sayyidina Yusuf. Apa kata Sayyidina Ali? Orang kalau mandang Nabi dari jauh takjub, mana mereka keindahan situ. Idza ra'ahu an-nas min ba'id habahu wa min qarib
ahabbahu. Kalau dipandang dari jauh membuatnya haibah, kagum luar biasa. Tapi dipandang dari dekat, ahabbahu, dia jatuh cinta. Bah kira-kira ada orang model itu tak? Maka Sayyidina Ali mengingat kalam Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau seperti engkau memandangku salat. Itulah rabithah kepada Rasulullah. Jadi sebelum sembahyang rabithah dulu kepada guru. Siapa guru dan sebenar guru? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bersobok Rasulullah, kita boleh mengingat guru dan mengajarkan zikir. Zikir yang diajarkan sang maha guru. Apa kata Nabi tadi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau seperti engkau melihatku salat. Seperti engkau. Berarti Nabi kasih takyid dan ta'lim. Sesanggup engkau menghubungkan qalbumu denganku. Jadi sembahyang khusyuk itu intinya dirabithah kepada Nabi. Karena Nabi itu lebih indah daripada Yusuf. Maka Sayyidina Ali saat salat memulainya dengan menghubungkan kalbunya dengan Rasulullah, maka beliau lupa dengan penyakit dan luka di punggung. Bahkan beberapa sahabat di perang Uhud, ketika Nabi dipanah, ini kemudian jadi tameng Rasulullah, rela tertusuk tombak, tertusuk panah dan wafat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rasa takutnya kepada tombak dan panah. Apa sebab? Karena beliau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ada orang begitu bergurungan. Ampun saudara. Kini orang, walaupun orang kabupaten Ilmu kota aku hebat berguru. Kalau guru susah tinggal. Ya. Tak usahlah ke guru itu. Ada waktu tua belajar. Waktu tua habis. Lah pandainya bermain-main waktu di belakang guru. Dan kami mendengar sering. Kalau sedang susah minta doa ke guru. Kalau sedang senang cuma kirim Fatihah saja ke guru. Guru masih hidup. Lebih bisa senang di Fatihah Pak. Kalau guru masih hidup, senangkan jasadnya. Senangkan ruhnya dengan Fatihah, senangkan jasadnya dengan kasih makan lah, kasih hadiah lah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi masih hidup bukan berkata ila ruhul Nabi sallallahu al-Fatihah. Enggak. Abu Bakar As-Siddiq punya harta. Hartanya diserahkan semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada kita yang sanggup seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau kita kan mengecek kepada guru bersedekah. Hino mana guru yang sedekah. Yang butuh bimbingan kita atau guru. Tapi kok kecek murid, aku sedekah ke dia. Yang butuh sedekah ilmu siapa? Murid. Tapi dek murid nggak tahu istilah. Coba ganti istilahnya. Bukan sedekah, memberi hadiah. Gagah nawak sebagai sedekah ke guru. Dek guru faham diterimanya guru. Nggak masalah guru. Dek guru faham murid kurang terlatih. Bapak Ibu yang melakukan Allah. Dulu kami mengaji setiap Selasa malam Rabu. Datang ke Piladan. Pakai Vespa. Berangkai habis maghrib. Pulang ke jam 2 malam. Begitulah setiap pekan, setiap minggu. Hari besoknya ngaji ke fulan, besoknya ngaji ke fulan. Ambo nak tahu apakah tradisi itu masih ada di kampung. Nggak ada lah. Ya lebih. Itu batang arang kan dibagi. Ya. Kalau ingin membagi batang tadi, itu maka kita tanya batang yang mana dibagi. Kalau ada tuh mudah menurun. Cari dia ke bawah. Tapi kalau nanti go akidah, fikih dan suluk itu harus diambil dari seorang guru. Ya, ambil dari seorang.
jam 8. Ada tanya jawab ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan tentang sujud. Kebanyakan kami bersujud hanya dengan beliau-beliaukan kepala saja. Sesungguhnya jalan dari waktu mengucapkan kalimat la ilaha illallah maksudnya seperti apa? Bila akan kemana? Jika akan kemana? Dan Allah akan kemana? Mohon berdoa. Dan bertanya sebenarnya lah ingin konfirmasi. Tapi karena itu kaji orang sudah tidak mungkin kita buka di tempat terbuka. Kita buka saja dan boleh dibuka. Ya. Dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang lebih sahih, Allah mengharamkan, Inna Allah harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka man qala la ilaha illallah min qalbihi aw min nafsihi. Allah mengharamkan kepada neraka orang yang membaca la ilaha illallah dengan dua teknik. Satu, min qalbihi, dimulainya dari dalam qalbu. Dan kedua, min nafsihi, itu periwayatan riwayat Bukhari. Min naf, dari dalam jiwa. Tapi kalau bacaan yang ketiga ada dulu min nafasihi, dimulai dari nafas. Tapi ketiga-tiganya dan boleh dibuka cie dan kedua je min nafsihi, dari dalam jiwa. Itu bisa. Acaranya itulah yang dibuka oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jika engkau membaca kalimat la ilaha illallah, maka iringilah bacaan lisanmu dengan kesadaran akalmu. Naik maqam. Jika engkau membaca la ilaha illallah, iringilah la ilaha illallah di lisanmu dengan isbat dengan qalbu. Nah, baca mengisbat ke dalam qalbu. Itu ya bagi kajinya kepada guru. Ya. Maka setiap ayat yang ada la ilaha illa, kebanyakan belakangnya hu, tapi di depannya Allah. Allahu la ilaha illa hu. Enak. Allah depan, hu belakang. Bahkan ada dimulai hu, belakangnya hu. Wallahu allazi la ilaha illa hu. Tapi kini dek kawan zikir hu demi kata itu. Mengalah zikir hu. Ini tak tahu rahasia hu. Dicemehnya orang baca hu. Zikir hu itu yang disebut nafasi. Zikir Allah itu min qalbi. Zikir nafs itu dari akal. Kira-kira model itulah isyarat-isyarat SKP. Lanjut. Soal yang kedua ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksudkan itu bangsa atau kaya? Dan apakah suhu itu bisa membuat orang menjadi gila? Karena di kampung saya ada yang berpikir demikian. Terima kasih ya. Kurang belajar tarekat jadi kilo, memang dasarnya lah kilo. Kurang kilo, bagian kaji itu tambah kilo. Tapi kalau orang waras lagi kaji, tambah warasnya. Itu di bukumu kiranya ada kawanmu, Ari Al-Fikri, juara umum sepanjang masa. Kami sekolah dulu di Senawiyah. Inyo juara umum, tapi orang juara umum kalau galau tanya inyo karena juara khusus. Kami bersuluk, ambo kelas 2 naik kelas 3, kenal. Selesai suluk, tidak ada galau lagi. Dulu setiap pelajaran kami tersiksa. Di sekolah itu tersiksa. Hobi wa ke sekolah, hobi wa mengaji-ngaji. Kecil kurang gare, antara mau ke pesantren, aktif beliau. Dekai ko lah, saya kamu.
Kan balain MTSN sama pesantren. Walhasil badan di sekolah, pikiran ke pesantren. Jadi tersiksa. Maka pulang dari sekolah kami mengaji, mencari guru. Sampailah satu masuk, Gus Dur jadi presiden. Diliburkan bulan puasa. Hore kan kawan, awak ikutlah hore. Dek kawan hore bisa main petak umpet malam hari puasa. Apa seorang awak itu umpet tuh? Apa ini? Hah? Jadi kolam-kolam cuma dicari juga kawan. Ada tentu mana mau? Hah? Doku-dokuan. Terus orang halal aku. Tapi kami girang. Apa girang kami? Kami ingin suluk 40 hari. Suluklah kami 40 hari. Karena waktu itu umur baru 13 tahun, dosa pun belum dicatat. Setiap kalimat yang masuk menjadi permata. Setiap kalimat yang masuk jadi nur. Bertambahlah nur ala nur. Ketika kalbu itu dipenuhi nur kalimat Allah, apa yang terjadi? Utak dan cakap tidak bisa menerima pelajaran, menjadi bisa menerima pelajaran. Ada pelajaran paling susah di matematika, namanya persamaan. Untuk persamaan itu kan pakai XY ya nak? Kalah jawabannya. Jadi ketika ujian 10 menit kita selesai, ini 30 menit. Tapi guru nak percaya, guru matematika. Mana mungkin Ar-Razi bisa mendahului jawabannya? Tetap saja nilai bolakan. Tidak bisa menjadi 9. Disitulah mau malih kemudian belajar matematika. Guru tidak pernah mandang. Itu nafsiyah itu ego. Ingin diperhatikan. Lah segagah itu menjawab. Bahkan kita buat cara mencari penyelesaian sendiri. Tidak ada di buku. Kita buat seorang disalahkan jadi guru. Guru kok kiranya SOP. Di luar SOP walaupun hasilnya sama tidak diterima. Disitulah memulai benci belajar matematika. Benci belajar kimia, benci belajar fisika. Jadi waktu temukan jalan-jalan lain, tidak terima juga. Yang penting kan nilainya sama, hasilnya lebih cepat. Orang menulis 1 jam, awak 10 menit. Itu hebatnya apa? Karena kalbu disinari oleh nama Allah. Nama Allah itu lebih berat dari semua masalah di muka bumi. Masalah di sekolah itu sedikit. Jadi ada masalah apa kami zikir sebentar, terbuka jalan. Nah, di anak-anak salah paham. Wah baca suluk supaya buku pelajaran terbuka susah dulu. Kamu jamin tak? Tak lah itu sekali itu. Ya. Ilmu itu kan milik Allah yang Maha Alim. Yang Maha Alim itu namanya siapa? Allah. Kita minta kepada yang punya nama, wahai yang punya nama Allah yang Maha Alim, beri aku ilmu dari muda gila. Bakar kilo, hari, gilo pula. Paling waras di kelasnya. Jadi belajar tarekat, belajar suluk bukanlah membuat gilo, justru menaikkan kecerdasan orang yang sedang belajar. Kalau ada dukun tobat, belajar tarekat, dibersihkan ilmu buruknya, ini tetap mengobati, nanti pengobatannya lebih dahsyat. Sebabnya mengobati dengan kalimat Allah. Ada orang ahli silet, buang dulu sisi buruk siletnya, teruskan zikir, nanti siletnya usul ila Allah, as-silatu ila Allah, baru silet dan sebelah silet. Kalau silet ini kan silet garis. Gerak yang digerakkan itulah silet yang hakiki. Tapi kalau berawak jangan menggaris, ya. Jadi gila udah belajar sudah, tak ada. Ya, ada orang tak belajar lagi loh. Kebetulan ada 2 orang belajar tarekat gila kasusnya. Bukan karena orang siap 2 kita hukumi saja. Apa sebab banyak orang masuk SMA gila. Banyak orang masuk ilmu-ilmu yang lain, gilo tu. Bakok kita tidak adil.
adil lah sekalian ya. Adik kelas kamu masuk S2 di UIN gilo. Lihat ada orang ngecek jangan masuk kuliah UIN lagi gilo itu. Bah, mau tujuh tak? Tak kan? Jadi cukup malam ini terakhir orang bertanya risiko, tapi lain tak salah. Gilo tak orang berzikir tak? Ambo dominan dunia akhirat. Tak, lanjut. Jadi ada banyak orang yang melihat amalan itu. Contoh kalau dari kita kalau seperti adanya di rumah tidak ada orang melakukan itu. Semua perbuatan tidak harus dengan yang sama. Bagaimana sikap kita menyikapi seseorang yang sering mengharamkan sesuatu, termasuk zikir, sesudah sholat wajib, mohon dilakukan. Sikap kita terhadap orang yang suka mengharapkan membid'ahkan amalan setelah sholat. Sikap mana itu? Sikap ilmuwan atau sikap pesilat? Orang kau gagal paham. Tidak boleh salam-salaman sudah sembahyang. Kalau sudah sembahyang bisa tidak boleh. Sebelum selesai sembahyang tidak boleh. Tak boleh. Tidak ada tahlil sudah sembahyang. Nabi tidak pernah tahlil sudah sembahyang. Jawab. Nah, ya. Bukankah Nabi berzikir setelah sembahyang Subhanallah 25? Tidak ada riwayat di riwayat Imam Nasai dan hadis sahih. Nabi ba'da sholat itu zikir subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah masing-masing 25. Ada hadisnya. Kawan itu tidak tahu jadi kecil tidak ada. Jadi sikap kita tuh wa'arid anil jahil, berpalinglah dari orang jahil. Berpaling daripada orang ini tidak usah dilayani orang. Jadi ketika kita berzikir, zikir aja udah usah dikenakan orang itu. Itulah nestapanya orang yang suka membidah-bidahkan. Awak lah asyik baca kalimah la ilaha illallah, ini dalam hatinya masih berperang. Yo dah ada dalilnya. Orang aneh baca la ilaha illallah, ini masih berpikir. Akhirnya dalam hati bid'ah. Orang lah meninggi soronya baca la ilaha illallah. Ada matinya lah kesurupan orang. Aneh tak? Giliran ada orang kemudian diruqyah, dibentak-bentaknya la ilaha illallah. Ya tak? Tapi kalau ada orang normal baca la ilaha illallah, dilarangnya, dia waras orang tenang. Jangan-jangan ini yang perlu diruqyahnya. Jadi sikap kita wa'arid anil jahilin, berpaling saja dari orang jahil, tidak usah dipikir-pikir ulang lagi. Ya. Apakah termasuk syirik ketika kita untuk mempercayai bahwa kedua takdir daripada berobat ke dokter? Sama-sama syirik. Video dokter. Awak datang ke dokter, datang ke dukun sama. So dokter, produk dari Eropa. Sebelum apa-apa, dulu ada bidan, ada dokter, ada puskesmas, lahir aja dukun. Ama-ama lahir aja dukun dulu lah. Yo, syirik nak. Jadi kironya itu lagi jajahnya di orang Belanda. Di orang Belanda. Kalau bobek ke orang ahli herbal, disebutnya bobek ke dukun itu khurafat. Bobek ke buya itu khurafat, syirik. Tapi kalau bobek ke dokter, ditambahnya pula syirik celah itu bobek. Bayi pula, bertarif pula. Tapi itu nanti kecilnya tidak syirik. Bayi pakai tarif. Kalau ke dukun kan enggak. Salam John TKS. Terima kasih Buya. Ya tak? Kalau gitu kita jual ayah Om itu. Mungkin lah kayu lo ada juga.
Setiap pergi ke suatu kota entah berapa orang tahu. Dukun tuh bahasa Lamu artinya orang ahli herbal, orang ahli pengobatan, orang ahli doa dalam mengobati. Cuma kini supaya laku kalian kawan kejadian syirik. Masalahnya baru dek buya-buya disuruh mendoakan dengan babisik-bisik, dianggapnya syirik. Deknya kalau rukyah korek-korek, padahal zikir keras katanya bid'ah. Main-main dah orang tu. Maka itu disebut jahil. Wah, arit anil jah. Jadi bobek ke dukun kalau artinya kok. Pak Peri produk dukun. Ya, dukun nama lainnya. Yo, terpasuk macam yo. Yo. Generasi tahun 70 orang kan dulu. Dukun juga nama lahirkan. Dukun beranak, kan? Jadi kadang-kadang itu tuh suku barang impor, rupiah impor, obat impor, dukun impor tuh namanya dokter. Jadi singgung lo pak, lekol dia orang rumah, bunda dokter lah. Begitu ya, jika ada orang yang berpaham salafi atau wahabi yang meminta-mintakan amal-amal kita, apa sikap yang sebaiknya yang kita lakukan sehingga kita bisa menuntunnya kembali kepada akidah al-sunnah wal jamaah. Lanjut, kelas kamu. Lanjutnya dia. Mengenai ruqyah, bagaimana ruqyah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Nabi mengatakan la ruqyata illa min rumah. Tidaklah ruqyah kecuali dari demam. Ada riwayat. Tapi ruqyah itu berkembang. Pada dasarnya ruqyah itu syirik. Inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirik. Hadis Imam Abu Dawud. Sesungguhnya ruqyah, tamaim, jimat, tiwala, teluh itu syirik. Tapi kemudian dalam hadis itu hadis Abu Dawud, hadisnya lebih sahih di Bukhari Muslim. Seorang Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah dengan lafaz Al-Fatihah. Bahkan seorang sahabat Ibn Malik Al-Asjari mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, dulu kami mengambil upah dan upahnya diserahkan hari ini. Dulu kami mengambil upah daripada ruqyah, ruqyahnya sebelum kenal dengan engkau. Apa kata Nabi? Alqi alayya ruqyah. Bacakanlah ruqyahmu. Kiranya ruqyah itu bahasa Arab artinya jampi-jampi, doa-doa yang dihembuskan. Jadi bedanya doa biasa dan doa ruqyah. Kalau ruqyah itu ada itu beda sekali. Atau tepuk, ditepuk atau disentuh. Itu perbedaannya. Jadi ruqyah yang syar'i itu apa? Kata Nabi, alqi alayya ruqyah. Bacakanlah ruqyahmu. Dibacakannya ruqyah. Ruqyah yang bukan berasal dari Quran, bukan dari Sunnah, tapi dari zaman jahiliyah. Nabi dengarlah kalamnya. Apa kata Nabi? La ba'sa bil ruqya wa la yakun fihi syirk. Boleh meruqyah menjampi-jampi selama tidak ada kata syirik di dalamnya. Tak berarti tidak mesti pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Minang. Asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah, dengan nama Allah, dengan berkah Rasulullah, kun fayakun, sembuhkan bi kalimat la ilaha illallah. Boleh. Fuh. Inti itu sebenarnya di fuhnya tuh. Ya. Lah.
dia mengenalkan aku akan Allah, tapi bukan aku akan aku. Buya kenalkan aku akan Allah, talkinkan aku akan Allah. Masukkanlah Allah ke dalam dadaku agar bermusim aku. Letak dada aku itu ya Allah. Letak kalau pandang Allah bisa tamuai kalau. Tapi kalau yang mah qalbu abdi mu'min, qalbu hambaku dan percaya itu banyak tasdik itu membenarkan, menerima. Jadi tasdik aja lah dulu, talqin itu urusan belakang. Torekot itu dan sebagai inti sebenarnya torekot mengaji. Hidupkanlah mengaji boleh, jangan kejar talqin. Kalau talqin dan kejar, setelah talqin dua berhenti mengaji. Maka kawan-kawan kami di Jakarta itu kami utamakan ngaji. Istiqomah ngaji kita talqin. Kalau sekali dua kali sobo kita colek-colek benar orang itu. Kalau ada kakeknya mau kepai baru kita lagi. Tuh lah. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuat talqin ambillah dari guru dan dari beliau. Ya. Kalau kau orang bertalqin lo kamu, tambah pulau di bagian wilayah orang lain. Tugas abok ini bukan mentalqin. Tugas abok ini menyatukan hati orang dan punya hak talqin. Manggil semangat kepada orang yang punya ijazah talqin. Menyambungkan hatinya juga hati kawan-kawannya. Jangan bergerak sendiri. Jangan berjuang sendiri. Berjuanglah bersama-sama. Itu yang ini sedang mau inisiasi. Terserah Allah kemudian berikan. Jadi nggak mesti ditalqin. Tolong diluruskan. Allah tidak muat di dalam dadamu. Wahai para perindu. Lalu, selesai. Kami sudah kuat dalam acaranya. Mohon izin sampai di situ ketika itu. Setelah itu tidak usah salam-salaman, tidak usah foto-foto. Ya, bid'ah kecil orang semua. Kamilah sembahyang jamaah. Silakan dilanjutkan sembahyang isya. Ya, kami mau langsung ke perjalanan. Bapak Ibu yang makan Allah, mari kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan ke Nabi Muhammad SAW dan guru-guru kita, ulama-ulama kita dan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.